Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Triatomo dengan NIM 120220113 dari kelas R1. Di sini saya ingin mempresentasikan perencanaan kawasan strategis, itu perencanaan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT. Area geografis yang memiliki nilai strategis tinggi bagi negara atau pemerintahan dikenal sebagai kawasan strategis nasional, disingkat KSN. Identifikasi KSN didasarkan kepada pertimbangan kepentingan nasional, termasuk aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan. Fokus pada lingkungan dalam KSN berarti melibatkan upaya untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan alam, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut. KSN memegang peranan penting dalam melindungi lingkungan alam dan menjaga kelangsungan sumber daya alam yang merupakan kekayaan bagi negara. Dalam upaya pelestarian dan pengelolaan yang cerdas di dalam KSN, tujuannya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Identifikasi KSN didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan. Fokus pada kepentingan lingkungan di dalam KSN berarti melibatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut. Dalam sudut kepentingan lingkungan, definisi KSN melibatkan beberapa elemen penting, antara lain perlindungan lingkungan alam. KSN memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan alam yang ada di dalamnya. Ini mencakup pemeliharaan ekosistem, keanekaragaman hayati, habitat alami, dan lingkungan alam yang rentan terhadap kerusakan. Pelestarian sumber daya alam KSN bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Ini meliputi pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya air, hutan, tanah, mineral, serta sumber daya alam lainnya, agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Keberlanjutan lingkungan. Salah satu fokus utama KSN adalah menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Ini mencakup prinsip pengembangan yang berkelanjutan, pemanfaatan yang bijaksana, dan upaya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, baik saat ini maupun di masa depan. Integrasi lingkungan dengan kepentingan nasional. KSN mengusahakan integrasi antara kepentingan lingkungan dan kepentingan nasional yang lebih luas, seperti aspek ekonomi, sosial, dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk mencapai keselarasan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah, di mana perlindungan lingkungan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini, KSN dalam sudut kepentingan lingkungan berupaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan nasional, sehingga menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Teori pembangunan berkelanjutan, pendekatan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Teori pengembangan ekonomi biodiversitas, pemahaman tentang nilai ekonomi, keanekaragaman hayati, dan pentingnya penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, kawasan strategis nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022. Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kemudian ada Taman Nasional, adalah kawasan pelestarian alam dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti dan zona-zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, hingga rekreasi. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon adalah salah satu taman nasional yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, Indonesia. Taman nasional ini diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan dikenal karena kekayaan alam dan keindahan landscape-nya. Berikut adalah gambaran umum tentang Taman Nasional Ujung Kulon. Keberagaman hayati. Taman Nasional Ujung Kulon memiliki flora dan fauna langka termasuk badak Jawa yang terancam punah serta rusa, monyet, kijang, burung, dan reptil lainnya. Taman Nasional Ujung Kulon memiliki pulau-pulau yang indah seperti Pulau Panaitan, Peucang, Hendelem, dan Badur dengan pantai berpasir putih, terumbu karang, dan hutan yang hijau. Keindahan pantai. Pantai-pantai di Taman Nasional ini menawarkan pasir putih, air laut jernih, dan pemandangan yang indah seperti Pantai Cibom, Tanjung Layar, dan Cigenter.
Ekosistem hutan tropis. Taman nasional ini melindungi hutan tropis dengan flora fauna unik serta pohon besar yang menawarkan pengalaman eksplorasi alam yang menarik. Kegiatan ekowisata. Pengunjung dapat menikmati kegiatan seperti trekking, snorkeling, menyelam, camping, dan berkeliling pulau. Terdapat juga fasilitas akomodasi dan pemandu wisata yang tersedia. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan tempat yang menakjubkan dengan keanekaragaman hayati dan keindahan alam yang luar biasa. Terdapat sistem zonasi pada Taman Nasional Ujung Kulon. Pertama ada zona inti, area paling dilindungi untuk pelindungan alam dan keanekaragaman hayati. Zona rimba, hutan dilindungi dengan melindungi ekosistem alami dengan aktivitas manusia terbatas. Kemudian ada zona pemanfaatan terbatas, area yang dimanfaatkan dengan batasan untuk penelitian, pendidikan, dan kegiatan wisata terkontrol. Zona pemanfaatan tradisional memperbolehkan aktivitas tradisional oleh masyarakat adat atau komunitas lokal. Kemudian ada zona pemanfaatan umum didesain untuk pemanfaatan umum dan kegiatan wisata dengan fasilitas mendukung aktivitas rekreasi. Sistem zonasi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan Taman Nasional Ujung Kulon. Gambaran rencana dan pengelolaan. Rencana dan pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon. Pertama ada konservasi keanekaragaman hayati dan pelindungan badak Jawa, penelitian dan pemantauan ekosistem serta fauna dan flora, program edukasi dan kesadaran lingkungan terhadap masyarakat, pengelolaan wisata yang berkelanjutan dengan pembatasan akses dan pembangunan fasilitas yang ramah lingkungan, penanggulangan ancaman dan penegak hukum terhadap kegiatan ilegal, melibatkan partisipasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan Taman Nasional Ujung Kulon. Usulan agenda kebijakan mengenai Taman Nasional Ujung Kulon. Usulan agenda kebijakan ini berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan dan teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Perlindungan keanekaragaman hayati, melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dengan pengawasan ketat terhadap perburuan ilegal dan penegak hukum yang tegas. Kedua, pengembangan ekowisata berkelanjutan, mengembangkan kegiatan ekowisata edukatif dengan pembatasan akses dan pendidikan kepada pengunjung tentang pelestarian alam. Penelitian dan inovasi, mendorong penelitian dan inovasi dalam pemahaman ekosistem dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Yang terakhir, kerjasama dan sinergi, membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga konservasi, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung keberlanjutan Taman Nasional Ujung Kulon. Agenda kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip teori pembangunan berkelanjutan dan teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Agenda penelitian masa depan mengenai Taman Nasional Ujung Kulon. Pertama, penelitian tentang populasi dan ekologi badak Jawa, studi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Ujung Kulon, evaluasi dampak wisata terhadap lingkungan dan kehidupan hewan, studi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon, evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan yang ada, dan analisis dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.